على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلاة وسلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selalu saja kita tidak boleh mengurangi dan mengendorkan semangat kita, karena kita selalu di jalan yang paling tinggi, di jalan hidup yang paling agung, di jalan hidup yang paling membanggakan dan penuh dengan harapan, karena kita berusaha menjadi ahlul Quran, ahlullah. Nah, di antara satu perkara penting yang membuat kita selalu gembira, selalu senang, selalu bersemangat di jalan ini, mari kita kembali mengingatkan diri kita untuk selalu melakukan perkara ini, yaitu merasa-rasakan nikmat yang luar biasa dari Al-Qur'anul Karim. Ya, selalu merasa-rasakan nikmat yang luar biasa dari Al-Qur'anul Karim. Jangan pernah luput setiap kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk ketika kita sholat tadi, kita merasakan Allah sedang menyapa kita, Allah sedang mengingatkan kita. Bahkan kata Rasulullah SAW ketika menegur sahabat yang membaca Quran dengan keras di samping orang yang sedang sholat, jangan keraskan bacaanmu. Dia, temanmu ini, sedang berbisik-bisik dengan Robnya. Tolong ingat, ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Orang yang sedang membaca Quran, bayangkan itu, jangan dikeraskan di samping orang yang sedang sholat. Artinya apa? Ketika kita sholat, kita membaca Quran juga, bahwa kita sedang berbisik-bisik. Kenapa sampai dikatakan berbisik-bisik? Mesra. Allahu Akbar. Demikian pula yang baca Quran di sampingnya, mesrain dirinya untuk tidak mengganggu kemesraan orang lain juga. Sama-sama baca Quran ini kan? Subhanallah. Begitu nikmat luar biasanya kita harus berinteraksi dengan kalam Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Karena itu kita tidak akan pernah sampai kepada level mesra, menikmati karunia yang luar biasa dari Al-Quran, kalau kita tidak memegang prinsip ini. Jadi agar kita merasakan bahwa ini nikmat yang luar biasa, tadi sudah saya singgung, kita merasakan sentuhan kewibawaan dari Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, sekarang lagi musim capres, kita senang mendengar ucapan
calon presiden yang kita dukung manggut-manggut wis memang cocok begitu masalah muslimin. Itu kan dari ucapannya. Coba kita pikir-pikir itu masalah muslimin. Kita merasakan kepantasan dia memimpin, bagaimana dia bicara, bagaimana bobot bicaranya. Sampai ada tayangan menayangkan dia, memang penampilannya memang paling cocok jadi presiden tahun 2024 gitu. Kedatangannya ditunggu, bagaimana dia mengarahkan umat rakyat ini dengan gagasan-gagasannya itu. Lah ini Al-Quran kalam Allah. Nah ini yang perlu kita selalu hadirkan dalam hati kita agar kita merasakan nikmat yang luar biasa dari Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Sini saudaraku, kata Rasulullah, baca Quran di samping saya. Setelah beberapa lama sahabat baca Al-Quran, yakfi, cukup. Sahabat melihat Rasulullah sedang meneteskan air mata, merasakan sentuhan keagungan Al-Quranul Karim. Mutlak, jangan pernah terlantunkan satu ayat dari Al-Quran kecuali kita merasakan kewibawaan, keagungan, nikmat besar ini. Masalah muslimin Allah, sama kita belajar begitu masalah muslimin. Nggak lepas antara ayat-ayat Allah dengan keagungan Allah dan nikmat besar ini. Allah, begitu bahagianya kita mendengar ucapan Allah yang Maha Agung, bukan capres. Kita sudah enggak ada pilihan lain, misalnya begitu. Setelah mendengar bagaimana gagasannya, enggak ada yang lain. Bagaimana dengan Al-Quran? Kita fokus, enggak ada yang lain kecuali Al-Quran. Ahlullah, coba kita kobarkan terus. Mumpung kita masih punya kesempatan untuk mengukir keindahan hidup bersama Al-Quran, nikmat yang luar biasa ini masalah muslimin. Bagi orang-orang beriman seperti kita, beriman kepada Al-Quran, Allah ingatkan di surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah, dia Al-Quran itu lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Tolong digarisbawahi, bagi orang-orang yang beriman. Atau apa itu iman? Keyakinan tanpa keraguan yang ada dalam dirinya. Kalau ini berhubungan Al-Quran, keyakinan bahwa Al-Quran kalam Allah, nikmat yang luar biasa. Hamba yang hina dina ini disapa oleh Allah, diingatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan kalamnya, nikmat. Jadi bagi orang-orang beriman, kata Allah sendiri, hudan, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi dia. Wasyifa, selalu mengobati dirinya. Kita ingat dua hal ini saja, Anda bisa bayangkan
Ingat-ingat yang merasa pernah mau ke suatu tempat, ya, masalah hudan, petunjuk. Kalau Anda tiba-tiba kehilangan arah, nanti kanan kiri, waduh, waktu mepet. Coba, apa rasanya? Kita ini waktunya mepet, ada acara jam sekian, kita kok tersesat. Ayo, apa Anda tersenyum? Saya tersesat nih. Waktunya mau habis. Saya nggak tahu arah. Masa ketawa? Waduh, gawat ini. Waduh, terlambat ini. Saya tersesat jauh ini. Itu perlunya petunjuk. Bayangkan bertahun-tahun banyak kaum muslimin yang jauh dari hudan. Kok guyu ae? Gitu kira-kira. Kok guyu ae? Nggak punya otak kayak ini. Misalnya begitu. Ada yang suka nipu, janji palsu, guyu ae. Nggak amanah, selalu membuat fitnah. Kok guyu ae? Nikmat besar ketika kita sudahlah, cukuplah misalnya Masjid Manarul Islam, jamaahnya dipastikan oleh takmir, ada kajian yang membuat kita selalu dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah ya Allah, seneng rek, bukan bosen rek. Aku wis pinter iki, aku wis 30 tahun nang Manaru, ngaji tok, gak ada kata-kata itu. Karena selama kita hidup hudan, kita perlu petunjuk, kita bisa tersesat. Karena setiap detik, setiap saat ada setan yang menggoda kita. Ada nafsu yang selalu bergejolak. Jangan bilang saya sudah pintar, saya nggak perlu lagi serius taklim. Jangan. Taruhlah kita sudah pinter, kita sudah alim, kita sudah kuat imannya, ya tetap. Ayat ini mengatakan bagi orang beriman, Quran itu hudan, menyenangkan bagi hidupnya. Karena dengan Quran dia nggak tersesat yang membuat dia bingung. Jam piro iki wis terlambat saya nih, kan begitu. Kita sudah mau terlambat ini. Kalau Bapak Anam sudah duluan, kita mau menyusul ini. Makin tua makin semangat. Betul? Jamaah kita itu loh, Pak Anam sudah meninggal duluan. Kita ntar lagi. Masih tidak bersyukur jadi jamaah Manarul Islam. Masih kurang kompak, ngajak teman-teman yang tidak pernah hadir. Ayo, kan begitu. Ayo, kalau kita bersahabat dengan jamaah yang satu grup WA, selalu ingatkan, ayo ke masjid. Yang dari Facebook yang jauh dari Manarul, yang dari Lombok, yang dari Sulawesi, itu saya sebarkan itu. Linknya itu? Facebooknya. Kebiasaan saya di Sulawesi itu pakai Facebook. Tapi kalau dekat-dekat Bangil, datang ke masjid. Betul? Ayo, kita kompak jadi jamaah Manarul Islam dari dunia sampai surga. Hitungannya makin tambah hari, makin tambah jamaahnya. Semangatnya. Pak Syifa sudah datang. Ya Allah, suaranya kangen saya. Ya Rahman Ar-Rahim. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Kita masih punya kesempatan. Hampir habis waktunya ini. Tadi hudan, tolong diingat-ingat ini. Nggak enak tersesat di jalan, nggak pakai petunjuk,
nyimpang dari petunjuk, lupa petunjuknya. Kayak saya pernah kesini 1 bulan tapi lupa itu bahaya. Ayo, kan kita nggak sengaja lupa kan mau kemana gitu kan. Kemarin saya belok kiri kok jadi salah ya. Kita nggak sengaja loh ini. Sudah niat mau ke tempat itu mengikuti petunjuk yang sudah kita jalankan, lupa, bahaya. Apalagi sengaja nggak menyempatkan diri untuk memegang petunjuk Allah, bahaya. Apalagi yang membenci dengan para dai. Allahu Akbar. Nikmatnya kita masih punya kesempatan untuk selalu dekat dengan Al-Quran melalui tilawah dan majelis taklim misalnya. Ya Allah, alhamdulillah. Rasakan hudan itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Yang kedua nih, wasyifa. Rasakan coba menjadi pengobat ma fi sudur, kalau di ayat yang lain, penyakit-penyakit yang ada dalam hatimu, dalam dadamu. Angkat tangan yang gembira kalau sakit. Alhamdulillah aku sakit. Asyik, gak mungkin kan? Kalau Anda ingin senang sama Al-Quran, dijamin sehat. Gini. Halo? Obat itu, ini obat nih, resep dokter. Oh iya, sehat ya. Ditempel gini, obatnya, obat flu ditempel tok. Obat jantung masukkan kantong. Ini dekat sama saya nih, gantung nih. Sembuh? No. Nggak pernah tilawah, nggak pernah ikut tadarus, nggak ikut taklim. Mana mungkin sembuh dari penyakit? Kalau mau sembuh, berapa kali sehari? 3 kali sehari. Oh, dimasukkan obatnya. Dan Al-Quran itu dimasukkan melalui pendengaran, kemudian direnungkan, diyakini, baru jadi syifa. Kalau sudah jarang tilawah, jarang hadis taklim, mana mungkin banyak penyakit di sini. Nastaghfirullahaladzim. Sakit hasad, malas, bakhil, seneng. Halo, lalai, penyakit itu bahaya itu loh. Bahaya teman-teman. Masa kita bangga, aku sakit kudis, asik. Yang kedua sakit gigi, asik, dibiarkan. Dua penyakit, sakit kudis, gatel-gatel sama gigi, dibiarkan. Dokter dising paling mujarab, kita ingin segera sembuh. Al-Quran itu syifa paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, bahkan jasad juga terpelihara kesehatannya kalau kita meyakini. Nah ini dulu, amanu, meyakini Quran memang syifa. Luar biasa nikmatnya Al-Quran ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahman ya Rahim. Ketika kita sudah mampu mengingat, meyakini selalu bahwa Al-Quran itu nikmat yang luar biasa, berarti Al-Quran itu akan membentuk kita menjadi manusia yang luar biasa, istimewa.
Oh iya kan? Apa yang kita miliki, apa ya yang kita miliki itu berpengaruh pada penampilan kita. Nah, ya kan? Betul nggak? Kalau ada yang punya dompet duit akeh, pasti agak tegak duduknya. Tapi kalau di dompetnya banyak tulisan hutang, Allah, gini langsung. Ya, aduh, gimana hutangku ya Allah? Ketemu sana ditagih, ketemu sana ditagih, wes ngumpet aja. Hidupnya gimana coba? Kita ini punya iman kepada Quran, ini luar biasa. Membuat kita, kenapa senyum aja? Aku sedang melafalkan Al-Quran, nikmat yang luar biasa. Aku sedang mentadabur Al-Quran, Masya Allah. Aku sedang tilawah, nikmat. Allahu Akbar. Apalagi aku sedang mengeser rangkuman taklim Al-Quran di WA grup Manarul Islam. Seneng begitu deh. Apa yang berhubungan dengan Al-Quran itu berimbas pada penampilan kita. Kalau kita merasa dan yakin bahwa Quran itu apa tadi? Nikmat yang luar biasa. Ayo, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ahlul Quran. Ya Allah. Hal seperti ini tidak kita lakukan seminggu sekali kalau saya ingatkan. Bukan, setiap detik, setiap saat harus selalu kita ingat. Sebagaimana obat tidak akan berpengaruh kalau nggak rutin minumnya. Ada nggak obat yang kita harus habiskan 1 minggu? Ada kan? Kalau kita lalai 1 kali nggak minum, itu ngulang lagi kan gitu, ada gitu ya. Artinya continue meminum obat baru ada pengaruh. Continue tilawah, continue ikut taklim Al-Quran, continue tadabbur Quran, continue menghafal, continue berdakwah, pasti memberikan efek yang luar biasa bagi kita semuanya. Kalau kapan-kapan saya hadir taklim, kapan-kapan ya nggak ada pengaruh nanti masalah. Yes. Repot nih, kapan sajalah saya baca Quran. Nantilah Ramadan, ntar lagi Ramadan baru buka Quran. Astagfirullahaladzim. Jadi Quran itu menjadi hudan dan syifa itu untuk kebutuhan setiap saat. Karena hati kita bisa sakit dan masih membawa sifat-sifat tercela setiap saat, ya kan? Allahu Akbar. Ya, mungkin kita sama-sama merasakannya. Yang suka infak loh ya. Kita nggak bahas yang nggak suka infak. Ada nggak? Ketika kita mau infak, wis nggak usah nyemplong no mane. Kamu kan sudah sering wis tuku no kue kono. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada. Infak lagi. Padahal kita memang sudah rajin. Ada itu gangguannya itu ada. Saya sendiri dah, jujur. Sudah berapa lama saya duduk di sini? Sudah berapa lama saya duduk di sini? Berapa lama? Dakwah itu luar biasa nilainya kan begitu. Ada nggak godaannya ke saya? Wis libur masa datang teko wis rajin loh. Ada serius. Apalagi semalam maaf saya datang sampai rumah jam 11:30.
dari Surabaya. Sempat ngeklik YouTube-nya Manarul Husain Gaza semalam. Cek. Itu maksudnya pendampingnya Ustadz siapa? Yang Persis ya? Pendampingnya siapa Ustadz apa? Iya, lupa. Saya lihat kalau tampil dia. Mic-nya diganti sama siapa itu, lihat. Mic-nya diganti, kurang kuat. Betul kan? Saya klik mau ngisi pengajian waktu itu di daerah Wage Sidoarjo. Alhamdulillah saya masih segar dan bangun. Ada godaannya, wis turu kan wis pegel-pegel. Ada nggak? Ada, serius. Tapi Al-Quran nikmat yang luar biasa, jangan dilewatkan. Berangkat, semangatnya. Jangan lupa masalah muslimin rahimakumullah. Setiap detik, setiap saat godaan pasti ada. Ada setan, kita punya nafsu. Ingat itu. Makanya jangan berhenti merasakan nikmat besarnya Al-Quran. Dirasakan, diyakin-yakini. Ya Allah. Apalagi apa tadi? Waktu kita ini semakin mendesak. Ya Allah. Ya Rahman Rahim. Akhirnya saya tutup dengan sebuah ayat surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya Allah, sungguh orang-orang yang yatluna kitaballah, ingat-ingat ya, yang rajin membaca kitab Allah. Yatluna, rajin membaca kitab Allah. Jadi ingat Pak Anam, sebelum pulang dari masjid pasti di pojok sana baca Quran. Wa aqamus shalah, dan dia menegakkan salat. Wa mimma wa anfaqu, dan dia pasti rajin berinfak. Mimma razaqnahum, sebagian kecil dari yang kami berikan pada mereka. Sirron, dengan sembunyi. Jadi enggak infak misalnya di cengkling, sembunyi, enggak usah. Wa alaniyah, atau cengkling kelihatan. Monggo dua-duanya silahkan. Ya, sembunyi-sembunyi enggak ketahuan orang atau kelihatan orang. Dua-duanya boleh. Nah, orang yang rajin tilawah, ya, ini yang kita tekankan, ini tilawah adalah termasuk orang yang yarjuna tijaratan lan tabur. Berarti dia sedang harap-harap dengan senang, kan harap. Senang aku. Harap ya. Apa itu? Tijaratan lan tabur. Berarti dia sedang mengharapkan keuntungan. Kata Allah, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi dia selalu mendapat keuntungan. Wih, ingat tuh ya, ada kata-kata yarjuna. Jadi kita kalau baca Quran jangan sekedar baca Quran. Ya Allah, ini bisnis yang selalu menguntungkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus ingat itu.
Jadi kalau kita tilawah, termasuk menegakkan sholat, selalu berinfak, aku sedang berbisnis dan bisnisku tidak pernah rugi, artinya untung terus. Nikmat besar kita tilawah, ya Allah, nikmatnya. Allah Akbar. Oke jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan sederhana tadi, kita semua terlihat di wajah kita, terlihat dalam penampilan kita, kita orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung. Kenapa? Ada dalam diri kita nikmat besar, yaitu keyakinan akan Quran yang banyak manfaatnya buat kita semuanya, di dunia bahkan sampai di surga, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waduh. Sampai jam berapa?